Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun hum fasiqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan puja dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan karunia dan muwafaqah daripada Allah, mengantarkan kita pada hari ini tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah. Sudah 14 hari kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kembali Rasul memesankan kepada kita, man shoma Ramadana sumatba' sitti min Syawal fakan nama sama dahra kulli. Isi puasa Ramadan genap 1 bulan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, sama dia seolah-olah puasa selama 1 tahun. Barang yang sangat mahal itu kita kejar. Kesempatan masih ada 16 hari lagi, jangan sampai ketinggalan. Hidup adalah kesempatan tapi punya keterbatasan. Ramadan kesempatan tapi punya keterbatasan. Syawal kesempatan tapi dia punya keterbatasan. Berkenan kita pada hari ini, di Jumat yang kedua di bulan Syawal ini, hadir di rumah Allah, masjid megah, Syifaul Qulub, dia sampai kita cintai ini, dalam kerangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan Islam tetap Allah teguhkan dalam hati kita. Selawat berangkai salam kita sanjungkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat, yang sangat kita inginkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak berguna pangkat, jabatan, harta benda dan anak cucu, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan pada hari kiamat itu nanti kelak syafaat beliau kita dapatkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah,
mengawali khutbah kita pada hari ini. Pada tahun 1998, kita ulangi sekali lagi, tahun 1998 Soeharto lengser dari presiden. Pemimpin Orde Baru yang berkuasa selama 36 tahun itu lengser dari presiden. Turun presiden hari. Secara Undang-Undang Dasar 45, denadi presiden, maka dia digantikan oleh wakil presiden menjadi presiden. Yang pada waktu itu wakil presiden dijabat oleh yang terhormat Bapak B.J. Habibie. Maka naiklah beliau menjadi presiden. Bapak B.J. Habibie telah memberikan barang yang termahal kepada Provinsi Aceh. B.J. Habibie menguraikan bantu Provinsi Aceh barang yang sangat mahal yang tidak diberikan pada provinsi manapun di Indonesia kecuali Provinsi Aceh. Apa itu? Beliau telah menandatangani sebuah undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Gotekin sidak undang-undang ini. Gotekin sidak. Beratus tahun diperjuangkan pelaksanaan Islam di Mekah ini tidak pernah terlaksana secara jujur, secara hukum. Maka B.J. Habibie tampil menandatangani undang-undang itu, maka berlakulah syariat Islam di Sri Mekah, bumi pertiwi yang kita cintai, di Provinsi Aceh yang kita cintai ini. Didasari undang-undang itu, maka berdirilah Dinas Syariat Islam, berdirilah MAA, berdirilah MPU, berdirilah MPD, terbit Baitul Mal. Itu hanya di bumi Iskandar Muda Aceh yang kita cintai ini. Di provinsi lain tidak ada syariat Islam secara terjurus secara hukum. Tidak ada MAA secara hukum di provinsi lain. Tidak ada MPD. Ya mungkin Baitul Mal, mungkin ada di tempat lain, tapi soal lain. Yang jelas di Aceh itu sudah diundangkan secara hukum. Pertanyaannya adalah 1999 mengurangi 2003, artinya sudah lebih atau sudah hampir 24 tahun. 24 tahun gonisahkan undang-undang tentang keistimewaan Aceh. Kain golongan perubahan di Provinsi Aceh pada hari ini. Apa yang sudah ada signifikan perubahan di Provinsi Aceh pada hari ini? Mampukah kita bersaing dengan daerah Minang? Mampukah kita bersaing dengan Jawa Barat? Mampukah kita bersaing yang tidak syariat Islam dengan Banten? Sulit untuk dijawab pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana perkembangan syariat Islam di bumi Aceh, khusus di Aceh Tenggara pada hari ini. Itu mari kita lihat. Pertanyaannya adalah, masih adakah orang yang menginginkan tentang hadirnya MPU di Aceh Tenggara? Lo kita nggak tahan ate, lo kita kalah mesangat, lo kita lakon hangat tong MPU dulu di Aceh Tenggara. Jangan-jangan hanya merupakan pelengkap OPD, organisasi perangkat daerah. Tiwo tukak tupe, lo kalau lo kita pe. Indahnya pertanyaan pada hari ini. Kalau kita lihat secara real, telah kenyataan hampir jauh harapan kita, jauh panggang dari api, panggang busuk apinya mati. MPU seolah sudah mati siri pada hari ini, tidak ada berarti apa-apa. Ini kita ungkap ke sebuah permasalahan yang kita jawab bersama. Ya bukan saja dijawab oleh anggota MPU, oleh pemerintah daerah, tapi kita jawab bersama. Kelanjutan daripada ini, puasa sudah usai kita laksanakan, hari raya kita sudah berlebaran, khatib sudah naik ke mimbar menyampaikan khutbah yang berapi-api yang semangat. Pertanyaannya adalah,
Sampai di manakah api khutbah hari raya itu untuk teringat di hati kita? So dapat khutbah yang bersemangat itu sangkut di hati kita, paling-paling so di ujung selop luar pintu. Balik ke sepintu so rumah, hilang isi khutbah. Kembali muncul hal-hal yang lama. Salah satunya ada masjid kosong dari jemaah. Masjid kosong dari jemaah. Memang pada salat tarawih terkadang banyak orang, tetapi kini kembali penyakit lama JLPK, penyakit lama bersemi kembali. Masjid kosong pada hari ini. Pengajian-pengajian dihadiri oleh tua-tua, anak-anak muda tidak teringat dengan hal itu. Apakah orang yang tua saja perlu mengaji? Jawabnya tidak. Semua kita perlu menambah ilmu. Tidak diterima amal ibadah tanpa ilmu. Itu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak. Oleh karena itulah perlu kita renungkan pada hari ini. Perlu kita ingat pada hari ini bahwa komentar-komentar khutbah yang disampaikan itu semua retorika yang sifatnya normatif, bukan aplikatif. Terkadang kita angkat tangan pada jemaah tabligh yang rela mendatangi rumah-rumah pintu-pintu orang mengetuk. Dan sementara kita lupa dengan hal itu. Keterun itu rumah kala itu malu masjid. Nauzubillah menjadi itu kita lebih Allah daripada semua sampai itu. Oleh karena itulah itu khutbah yang kita sampaikan pada hari ini mengetuk pintu hati kita bahwa Nabi pernah bersabda, kata Rasul, kullu ummatin yadkhulul jannah, kerana bagi umatku ke surga, kata Rasul, illa man abar, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Sekali lagi kita boleh, kerana bagi umatku ke surga, kata Rasulullah, kecuali kalau tidak puas ke surga, ya ini kunebahan. Sampai heran para sahabat, ya Lord, kini umat semua tidak puas ke surga, Lord, kata Rasulullah. Orang-orang yang taat pada perintahku itulah umat. Orang-orang yang tidak mau mengikut perintah itulah orang yang abad tidak mau masuk surga, kata Rasulullah. Dikisahkan di malam Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad menimbah Jibril berpikir-pikir kas. Salah satunya adalah mengunjungi neraka-neraka. Ini dikunjungi oleh Rasulullah. Pertama ningkat ke ini cidakkan Rasulullah surga nikmatnya bukan kepala. Beliau darinya begitu indah, begitu cantik jelita, mata memandang tidak bisa kita pandang. Bukan putih lagi badannya, malah di lututnya pun terpancar kesinaran, tembus pandang dengan mata ibarat kaca. Indah dan cantik memang bidadari. Gopul keindahan surga Sia Rasul, Mbah Rasulullah tenebun neraka. Kenakan neraka yang paling bawah namanya neraka Wail. Inda Wail Muhammad, tempat orang-orang munafik. Terus nakir yang ke-6, terus nakir yang ke-5, terus nakir ke-4 berjumpa dengan neraka Jahannam. Hari singgah disungkun oleh Rasulullah, ya Jibril, neraka Jahannam nak sisih bagi. Lama Jibril tidak bisa menjawab. Neraka Jahannam wahai Jibril kasih sisih bagi anda. Lama Jibril tidak bisa menjawab. Neraka Jahannam nak sisih bagi wahai Jibril. Dengan suaranya terbata-bata Jibril menjawab, inilah tempat umatmu wahai Rasulullah. Terkejut Rasul. Tidak mungkin umatku sanggup mendiam neraka Jahannam sehebat sedahsyat ini, kata Rasulullah. Rasul bersumpah, akan kuhabiskan seluruh kemampuanku, kata Rasulullah. Jangan satu pun umatku tersentuh dengan neraka Jahannam. Dijaga alas, takal kupe ku gadekan, takal kupe ku dayakan, kerana ulang pagi mengket umatku neraka Jahannam ini, kata Rasulullah. Sehingga sewaktu nyawa meradang bersirang badan nyawa sida, yang ingat ayat 2 pertama, salat kedua umati. Ini Rasulullah. Bagaimana how about to you today? Ketemu kita pada suara itu, ketemu cinta terasa pada suara itu, ketemu sunnah sida kita amalkan, dan ketemu cerok sida untuk kita laksanakan. Terkadang selagi kita miskin, kita bilang kita orang sebagai umat Muhammad kada boleh zakat. Begitu kita kaya,
balot nangi. Nah, ayana kita Muhammad kada ulang keluarkan cakap. Oleh kerana itu di suara kita bicara soal politik, semangat kita. Bicara tentang pendidikan, semangat kita. Bicara tentang budaya, semangat kita. Bicara kesehatan, semangat kita. Bicara agama, diam. Tengok agama sekali cekok kalak si balot ni cekok komentar. Kai sebab beberapa hari ini kantor MUI Jakarta dihadang ditembak orang dengan senjata. Apa reaksi umat Islam? Tidak ada kan? Tidak ada apa-apa. Ini kan pancing-pancing galak kita. Unik ke umat Islam pada hari ini. Kita tidak punya nali pada hari ini. Ku bilang gitu tu, tipu debat begini keadaan tu. Memang kata Rasulullah, saya di zaman ala ummati, umat tu akan datang pada suatu masa buih jumlahnya tapi tidak ada mutunya. Sama dengan buih di lautan. Kayu nembuih tapi yuk angin ke dan nembok ini keadaan. Oleh kerana itulah kembali kita camkan, sesungguhnya kalau bukan kita siapa lagi. Sesungguhnya tindak suak ini digantung. Masjid kita ini akan kosong kalau kita tidak bekerja keras untuk mengisinya kembali. Oleh kerana itulah jangan sempat kita disumpah di hari kiamat. Mengapa saya dibuat dan tidak diisi? Ini kita inginkan. Semoga ketubah kita pada hari ini mengetuk pintu hati kita untuk terus berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya agama juga yang benar, karena pada akhirnya ibadah juga yang kita bawa. Bila kita tinggal dunia ini perlu kita ingatkan. Semoga bermanfaat.